Masih belum ada perubahan di klasemen Premier League sampai pada pekan 6 nanti. Tapi apakah di pekan 6 nanti akan ada perubahan dari sisi klasemen? Itu akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dev Raffi dan juga ada Bang DJ. Halo Dev, match week ke-6 lu ngomongin perubahan, lu pasti pengen Chelsea bisa keempat besar loh ya? Bukan, ini salah satu kesempatan untuk menggeser City karena akhirnya Arsenal berhasil menghentikan win streak-nya City kemarin gitu. Walaupun nggak berhasil menang, tapi at least nggak membiarkan City untuk menang lah gitu. Jadi gue bingung gue nggak berhasil menang, tapi nggak membiarkan City menang. Arsenalnya nggak berhasil menang, tapi yang penting City-nya nggak menang. Iya, gitu. Yang senang siapa? Ya, yang ada di peringkat 2, 3, 5 gitu. Karena selisih poinnya 12 sama 13. Gua highlightnya yang kelima itu gue yakin ya. Kan bedanya cuma 3 kan, 3 poin kan Chelsea sama City kan. 1 game doang iya, berarti. Betul. Iya. Jadi kita masuk match week ke-6. Iya. Dibuka laga City soalnya. City lawan sama Newcastle United. Nah, itu di mana ya? Main di Newcastle. Di St. James Park ya? Betul. Iya. Lo ngerti gimana Bang DJ? Tanpa ada Kevin De Bruyne, gue nggak tahu De Bruyne nanti udah bisa main atau belum. Karena ya seperti biasa Pep Guardiola selalu mementingkan match fitness kan. Setelah cedera beberapa pekan ya harus ngebalikin lagi match fitness. Gue nggak tahu udah balik apa belum. Dan nggak ada Rodri. Nggak ada Rodri ya. Dan terbukti kemarin ketika melawan Arsenal, Manchester City ya lumayan buntu lah. Ya, kayak kehilangan Gundogan dan Bernardo Silva nggak bisa step up. Ya. Betul. Nah ketika ngelawan Newcastle nih, yang bermain cukup keras gitu. Lo ngeliatnya gimana ini? Ya. Tadinya waktu gue lihat jadwal match week ke-6 ya, itu gue juga udah ngintip dari match week ke-5 kan. Yeah. Newcastle United kan sebelumnya ketemu dengan Fulham. Gue tadinya mikir ini laga yang Newcastle United bisa menang atau paling nggak terhindar dari kekalahan. Sehingga karena gue prediksi City menang lawan Arsenal kan hari itu ya, walaupun hasilnya seri. Yeah. Sehingga laga pembuka di match week ke-6 tadinya gue berpikir akan menjadi sangat seru banget karena melibatkan dua tim yang sama-sama belum kalah. Tapi ternyata Newcastle kan takluk 1-3 dari Fulham. Iya, Newcastle sebelumnya belum kalah ya? Belum kalah, baru kemarin kan kalah pertama. Iya. Tapi ya Newcastle lumayan ngeri loh kalau di kandang tuh. Tapi gini sih Dev, ya biar gimana pun dia kedatangan Manchester City. Iya juga sih. Ya kan? Dari sisi kapasitas, kemudian dari sisi varian statiknya Guardiola jauh lebih banyak itu dibanding penghuni St. James Park maupun si Eddie Howe-nya sebagai pelatihnya Newcastle ya. Yeah. Jadi kalau Newcastle United bisa main rapi dan sabar dan pertahanannya bisa lebih baik bahkan dari Arsenal waktu ngelawan City, ya mungkin mereka punya peluang. Mungkin loh ini ya. Mungkin. Iya. Tapi yang gua nggak paham adalah ya lagi-lagi kan Erling Haaland tuh lagi hobinya nyetak gol ya. Dia cuma absen sekali waktu lawan Inter Milan kan di tengah pekan kemarin. Tapi kalau di Premier League kan dia cetak gol mulu nih 5 pertandingan pertama. Nah itu poin penting tuh ya terus. Dan kemarin kita udah ngomong tuh City selalu bisa cetak gol di 20 menit pertama. Ya kalau lu bisa menahan sampai 20 menit pertama tidak kebobolan, barangkali ada peluang. Nah bagaimana caranya kayak gitu kan? Ya Fabian Schär gitu ya, siapa pemain belakangnya? Kieran Trippier kayaknya udah nggak banyak dipakai. Maksudnya jarang jadi starter. Kemarin sih sempat starter ya waktu lawan Fulham. Gue lupa belakangnya itu Fabian Schär terus. Ya itu yang paling sering kan, yang Iya. jadi jenderal di lapangan lini belakang kan. Nah kemudian gimana mereka bisa mengimbangi lini tengah City walaupun tadi Kevin De Bruyne dan Rodri nggak ada. Ya kebayangnya yang dimainkan Gundogan, Savinho, mungkin Kovacic gitu kan ya. Iya. Nah di tengah ini gue nggak tahu apakah Sandro Tonali akan main sebagai starter untuk bisa beradu dengan para pemain tengah City. Dia bisa main kan nanti kan? Nggak ada isu cedera ya. Nggak ada isu dan cedera dia kan dan nggak ada. Udah bisa main kan? Iya. Udah bisa main. Ya dia itu tadi. Ya menurut gue sih
Newcastle United harus bisa menyetop atau menghentikan lini tengah City. Yang pasti kan City kayak gitu, dia akan banyak kuasai bola gitu kan. Sambil berharap ya si Newcastle United juga bisa ngembangin permainan. Anthony Gordon, Harvey Barnes gitu kan. Barnes kan juga lagi Harvey Barnes ya lagi oke ya, dia nyetak gol. Lagi oke dia. Nah cuma di depannya kan si Alexander Isak yang udah lama kayaknya nggak nyetak gol ya. Iya, udah lumayan lama kan? tuh. Terakhir match yang waktu lawan Tottenham kalau nggak salah dia tuh cetak gol. Betul. Tapi bukan berarti nggak bisa ngejebol gawang City. Betul, City juga nggak, ya dia clean sheet baru 2 kali, yang lebihnya juga kebobolan terus. Highlight gua sih kalau dari gua nggak begitu ngikutin Newcastle ya Bang DJ. Tapi kalau untuk City sendiri nggak ada Rodri sama nggak ada Rodri sama KDB. Ya mau nggak mau harus entah Bernardo Silva sama Gundogan atau Phil Foden. Ya Phil Foden juga udah lama nggak dijadiin starter kan. Itu dia maksud gua, yang 3 pemain ini yang harus step up gitu untuk memberikan supply ke Haaland gitu. Iya. Mungkin bisa gue bilang 2 match terakhir lawan Inter dan lawan Arsenal kemarin, beruntung hanya Savinho yang memberikan apa? Iya. Asis atau supply ke Haaland gitu, nggak ada. Iya, dengan tidak adanya De Bruyne itu seperti membuat aliran asis ke Haaland tuh kayak terhenti kan. Ya karena banyak Haaland dapat gol dari dia, dari kreativitasnya seorang De Bruyne kan. Betul, makanya kan kenapa waktu dari match awal Premier League mulai sampai akhirnya De Bruyne cedera kan, kenapa Haaland bisa cetak begitu banyak gol ya salah satu faktornya dari supply yang diberikan dari Kevin De Bruyne. Nah, ketika di match ini De Bruyne nanti belum bisa main, makanya pertanyaannya kan tadi, apakah 3 pemain yang udah gue sebut tadi, Bernardo, Gundogan dan juga Foden bisa menggantikan atau bisa menambah lah apa yang diberikan oleh KDB ke Haaland gitu. Iya, yang jelas melihat dari wingernya kan kemarin kita lihat ya mereka kewalahan juga kan waktu itu kan, karena defense-nya Arsenal memang sebagus itu kan. Cuman ketika lawan Newcastle nih, makanya gue tadi mungkin nanya sama lu ya gimana nih nanti si Newcastle belakang. Yang jelas kan Bernardo Silva, Phil Foden, Gundogan ini pemain-pemain yang kalau mereka pegang bola ya mereka punya cara gitu untuk bisa passing, kadang-kadang juga bisa melakukan shooting gitu kan. Ya ini akan jadi, walaupun ya sekali lagi ya agak beda dengan KDB gitu ya. KDB emang lebih, gue nggak bisa pungkiri emang dia salah satu pemain yang luar biasa sih ya dari sisi create chances dan kreativitas ya. Tapi kalau melihat laga besok, ya gini sih, kalau Newcastle bisa memanfaatkan peluang yang mereka punya, ya, dan sekali lagi City itu bukan berarti tidak kebobolan, mereka juga beberapa kali kebobolan kan. Iya. Ya harusnya bisa lah. Cuma ya kalau menurut gue sih City yang menang ya. Tetap ya? Menurut gue City yang menang. Seri itu udah bagus banget sih. Buat Newcastle ya, buat Newcastle seri bagus. Udah bagus banget udah ya. Bagus banget. Tapi ya paling nggak dia bisa bangkit lah dari kekalahan kemarin dari Fulham. Iya betul. Kalau di laga pembuka ini ya. Oke, jadi ya match pembuka ini agak tricky sebenarnya, entah walaupun di atas kertas ya memang Manchester City, cuman ya ini balik lagi IPL selalu ada kejutan di tiap matchnya. Iya. Ya mungkin seri, ya benar kata lo bisa bagus buat Newcastle. Oke. Ya menang juga bisa. Ya kan lo pengennya menang dong tentu ya. Tapi kalaupun seri itu udah menurut gue udah cukup bagus lah. Ya artinya ada harapan lah untuk rank 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk kalau seri ya, kalau seri bisa kegeser ya kan. Liverpool main habis itu ya? Iya, ketemu Wolves. Malamnya sih. Di kandang Wolves. Di main di Wolves jam 11:30. Oh, jadi sebelumnya masih ada match. Apa tuh laga-laga apa tuh? Ini ada Chelsea sama Brighton. Terus ada Arsenal Leicester. Yang seru sih Everton Crystal Palace ya buat gua. Karena ya balik lagi tadi ya kita udah bahas di review, Everton nih belum bisa membuktikan dirinya bisa membawa kemenangan lah. Melawan Crystal Palace yang cukup ya dia bisa nahan MU, bisa nahan Chelsea seri ya buat gue. Ini lumayan seru nih main di Everton. Kalau misalkan Everton kena comeback lagi kan kayak kemarin enggak sih waktu lawan Leicester kebetulan enggak.
Tapi gini sih, kalau Everton sama Crystal Palace ya sebenarnya dari sisi kapasitas sih seimbang ya. Harusnya. Seimbang. Ini di Goodison Park mainnya ya? Iya. Di Goodison Park ya. Ya moga-moga sih Everton bisa Curi full point. dapat poin penuh ya. Yang jelas di 3 pertandingan terakhir kan mereka selalu bisa cetak gol lebih dulu tuh, Dev. Iya. Ya kan? Walaupun akhirnya Kena comeback. Yang terakhir sih dapat poin lah 1 di kandangnya Leicester. Iya. Nah kalau yang seru sih Chelsea Brighton. Iya Brighton belum pernah kalah loh, Dev. Brighton belum pernah kalah. Ini mainnya di Stamford Bridge. Iya, dan Chelsea belum pernah menang di Stamford Bridge. Chelsea belum pernah menang di Stamford Bridge ya? Belum. Lawan City Lawan City kalah. kalah di Stamford Bridge. Terus? Lawan Crystal Palace seri. Iya. Sisanya away. Sisanya away dan menang. Dan dia belum musim ini Maresca belum Wah, iya. bawa kemenangan ke Stamford Jadi Bridge. ini barangkali menjadi suatu yang ditunggu oleh publik Stamford Bridge ya. Betul, Iya salah kan? satunya saya. Iya, salah satunya lu ya. Iya. Tapi Brighton ya. Brighton di kandang Arsenal aja bisa seri loh. Ya kan karena 10 pemain juga. Arsenal waktu itu iya sih. belum ngeplot pertahanannya yang sebagus Iya. itu juga. Ya tapi gue rasa gini ya, kalau ngelihat berapa pertandingan terakhir, kayaknya Enzo Maresca nggak akan terlalu banyak melakukan perubahan ya. Depan mungkin Nicholas Jackson. Nah di tengah tuh di belakang Nicholas Jackson, kayaknya 2 udah pasti antara buat Cole Palmer dan Madueke. Tinggal yang Sisi kiri. Sisi kiri ya. Iya. Yang biasanya suka digonta-ganti tuh. Kadang Neto, kadang Sancho. Neto, kadang sekarang Sancho lagi ya. Iya. Ya menurut gue Sancho sih yang bisa jadi pembeda nih. Ini kayak pemain agak nyaman ya di Chelsea. Udah 2 assist loh. Gue lihat sih juga begitu ya. Dia lebih Iya kan? lebih nyaman lah. Mungkin pressure-nya nggak segede ketika dia di MU kali ya. Maksudnya dengan price tag sebesar itu lu pindah ke MU gitu. Dia pindah dari Dortmund hari itu ya. Iya, ekspektasi gede kan. Ya mungkin itu juga yang membuat pressure dia jadi gede terus ya nggak keluar jadinya gitu. Cuma ya ini challenge tersendiri sih Ya makanya. buat Chelsea ya. Karena ya lu kan kita pernah ngobrol tuh. Dia menang 6-2 lawan Wolves, besoknya seri. Ya makanya. Nah, cuma ini udah menang 2 kali nih. Dia kalau bisa menang 3 kali ya, streak ya. Streak. Ya gue berharap sih Chelsea bisa menang sih. Bisa Dan menang. kansnya menurut gue ya walaupun kansnya ada lah deh. Dia 2 pertandingan terakhir tuh nggak kebobolan, ya kan? Artinya lini pertahanan udah oke. Dan kayaknya formatnya selalu itu ya, selalu nggak ada perubahan ya di lini pertahanan ya. Karena- Ya paling karena Gusto aja, Iya, yang karena pemain Aris James cedera. sama Malo Gusto cedera kan. Jadi ya waktu itu dicoba Disasi, tapi Disasi terlalu ntar dibilang fisik lagi. Cuma maksudnya untuk menjadi seorang wingback ya Disasi posturnya terlalu berat gitu. Jadi yang dipasang di situ Wesley Fofana dan gue bilang masih kurang firm sih. Maksudnya masih kemarin pun lawan West Ham ya beruntung karena West Ham-nya aja di lini depannya tumpul gitu. Jadi blee jadi ya gue nggak tahu nih ketika lawan Brighton nih Wesley Fofana akan menghadapi Mitoma akan. Oh iya benar. Nah itu dia. Jadi gue masih ngelihat Chelsea sama Brighton ini masih juga gamenya ya. game tricky dan 50-50. Iya kan? Dan Brighton juga punya variasi permainannya juga cukup oke. Iya. Cuma pelatihnya kan kena kartu merah. Kalau pelatih kena kartu merah ada di samping nggak? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ya? Cuma kan maksud gue apakah itu berpengaruh atau enggak itu kan ya mungkin beberapa tim ada yang pengaruh, beberapa tim juga ada yang ya udah maksudnya yang penting kan lu di latihan udah diajarin kan gitu loh. Ketika nanti matchnya seperti apa gitu. Tapi poin gue di sini kalau Chelsea bisa efektif, gue yakin Chelsea bisa menang. Menurut gue itu laga yang harus dimenangi Chelsea sih. Iya memang. Iya kan? Mereka belum pernah menang musim ini di Stamford Bridge. Iya. Bisa gila tuh penonton yang beli karcis terusan kalau nggak pernah menang. Ya kan? Lama-lama sepi penontonnya. Ya kan? Iya. Kalau udah sepi jual dah. Iya, jadiin rumah makan Padang. Tiang-tiangnya diambilin mana itu ntar buat diloakin. Iya. Tapi menurut gue Chelsea menang. Dan Chelsea harus menang, Dev. Harus menang ya. Harus menang. Supaya lo besoknya datang ke kantor. Besoknya Minggu. Tapi lo pikir seri ya? Karena tricky, karena gue ngeliat lini belakang Brighton belum sekuat kalah itu. lagi ya? Nah itu dia. Maksudnya ya walaupun gue bukan serem ya, maksudnya agak was-was sama kombinasi yang
yang selalu dibuat oleh lini depan Brighton. Walaupun kadang finishingnya masih suka nggak begitu efektif ya. Cuman ya itu dia maksudnya. Kalau misalkan karena kan Chelsea lini belakangnya nih masih baru menemukan pairingnya kan di musim ini dan ya buat gue belum begitu Belum ajak ya? terbukti. Iya. Belum ajak ya. Itu jadi Tapi enggak sih Dev. Kalau menurut gue ya, kalau Jadon Sancho, Cole Palmer, kemudian Madueke bisa sangat mainnya keren hari itu besok ya. iya. Harusnya nyetak gol. Tinggal Jacksonnya bisa nyetak gol nggak nih? Bisa Nicholas Jackson gue ngeliat sebuah perubahan yang cukup oke lah dari musim lalu sampai musim ini gitu. Ya kan baru Walaupun di match pertama agak jelek ya, cuman jelek emang bukan agak. Iya, maksudnya cuman kesininya udah ada proses yang oke lah gitu. Ya berarti tapi kalau di sini adalah match week ke-6 highlightnya adalah Stamford Bridge merindukan kemenangan. Iya kan? Ayo dong Maresca, kasih dong publik Stamford Bridge yang udah bayar mahal tuh ke stadion menang. Ente masa menangnya di luar mulu, ya kan? Menang. Ya kalau nggak menang ya menangis lah, gue nggak tahu. Oke, lanjut lagi Bang DJ. Ini ada beberapa match lagi nih. Liverpool lawan Wolves, ya itu juga seru sih di Molineux. Tapi ini Liverpool lah. Liverpool ya. Iya. Chelsea aja bisa menang kok di sana, masa Liverpool enggak. Chelsea yang menang 6-2 itu ya. Iya. Iya. Itu. Dan Arsenal Leicester sih gue bilang ini Arsenal lagi lah. Arsenal udah dari match City kemarin udah menemukan lini belakang yang firm. Calafiori, Timber di kanan, 2 Gabriel dan Saliba. Itu harusnya udah oke. Itu benteng. Kecuali Dev. Apa tuh? Jamie Vardy. Lu kan masih inget deh. Dia tapi udah terlalu lama sih, udah nggak bisa apple to apple lah. Itu udah cerita lalu di musim 2015-2016. Tapi gara-gara Jamie Vardy kan Arsenal akhirnya Leicester yang jadi juara. Tapi kayaknya ini Arsenal menang sih. Iyalah. Arsenal menang. Udah ini milik Arsenal dan mainnya juga di Arsenal kan, jadi ya Arsenal juga nggak maksudnya seri di City pun kayaknya bukan kekalahan yang telak banget ya. Jadi ya harusnya ini seri di City kan emang bukan kalah dong, gimana sih? Ya maksudnya kan biasanya kan kemarin tuh Arsenal sempat unggul loh gitu ya, maksudnya. Harusnya bisa menang. Kalaupun kemarin main 11 kan harusnya dia bisa menang sebenarnya. Bisa menang. Gitu. Kalau 11-11 posisi 2-1 malah bisa 4-1 menang. Iya, itu dia kan. Gitu. Jadi Arsenal menang ya. Arsenal lah ini mah. Berarti kalau tadi Chelsea menang, Liverpool menang, Arsenal menang. Liverpool kan 12, berarti poin 15. Terus si Arsenal poin 11 ya? Arsenal 11 kan? 11. Kalau menang 14. Chelsea 13. Tadi City kalau misalnya tergelincir nggak menang, seri kebalik dong, udah langsung Liverpool udah di atas dong. Itu nggak apa-apa, yang penting City geser dulu aja gitu maksud gua. Dan langsung nih Bang DJ ke match sebelum laga penutup itu ada MU melawan Tottenham. Sebelum penutup, emang ada penutup? Penutupnya Bournemouth lawan Southampton. Oh ya, kalau Bournemouth Southampton ya kayaknya Bournemouth lah ya. Ini jadi MU lawan Spurs. Big match-nya ya? Big match-nya. Ke-6 ya? Gua agak malu sih ngomong big match sebenarnya. Karena Tottenham bukan yang gede-gede amat. Bukan. Gitu. Atau gimana? Tottenham tim besar, tapi ya tanpa gelar udah berapa tahun ya kan. Gue mau ngomong tim besar tanpa gelar kan agak repot, tapi Big Six. MU ya, aduh. Enggak, tapi gini, ini mainnya di Old Trafford ya? Mainnya di Old Trafford. Ya, masa lu nggak bisa nyetak gol sih? Iya kan? Ya gue harap kalau gue sih poinnya. Gue yang bingung sih. Pemain pindahan Bologna tuh si Zirkzee kayak belum nyetak gol sejak gol pertama ya. Tapi emang Zirkzee itu perannya dia sebagai pemantul. Pemantul dia di depan dia gila. Iya, cuman maksudnya perannya dia itu turun ke bawah. Iya. Sebagai pemantul untuk kayak Diogo Jota gitu di Liverpool. Iya, gitu loh maksud gua. Terus siapa dong yang nyetak gol? Harusnya kan, makanya kan si Haaland kenapa sih? Udah bisa main. Nah, kenapa didatengin Zirkzee? Karena nanti akan dipasang di depan itu ada 2 si Zirkzee sama Højlund. Højlund kira-kira main nggak nih? Nah itu gue
Kalau starter gue nggak tahu. Ya lu telepon dong Erik ten Hag, lu gimana Ya sih? gue kan nggak punya itunya dia. Ya lu DM lah di DM ya? IG-nya. Bolos sekali-sekali denger nih orang Indonesia ngomong ya kan, timnas pusat sama tim. Enggak. Ya gini sih ya, laga yang tadi gue bilang MU Spurs nih pasti laganya seru. Ya Iya. kan? Hasil kemarin di Selhurst Park yang cuma bisa imbang 0-0 harusnya akan menjadi pelajaran besar buat Erik ten Hag. Dia kedatangan Spurs. Yang sebenarnya juga Spurs nggak hebat-hebat banget sih di belakang. Buktinya kemarin sama Brentford kecolongan. Iya. Ya kan? Cuma memang ini bagaimana bisa mengeskalasi maksimal Marcus Rashford, Garnacho, Armand Dalu, siapa satu lagi si Bruno Fernandes gitu ya. Iya. Untuk bisa bola tuh ditendang ke gawang, gol cing gitu loh. Jangan ke tiangnya mulu gitu kan. Tiang mulu sering banget gitu kan. Ini sama kayak fans Stamford, kasihan itu fansnya MU itu. Baru menang gembira happy, ya Allah masuk gua lagi bentar ya kan. Iya kan? Iya. Ya tapi kalau poin gue sih tren bagusnya MU melawan Crystal Palace kemarin dari sisi permainan harus dibawa lagi sih nanti ketika lawan Tottenham, tinggal apa? Secara Memaksimalkan finishing. Secara tim kan Spurs lebih baik dari Crystal Palace dong, Dave. Betul. Iya kan? Betul. Artinya lu perlu ekstra. Erik ten Hag harus perlu ekstra bilang ke timnya gitu. Lu mesti Ya kalau lawan Crystal Palace bisa, ya lawan Tottenham juga harus bisa, itu maksud gua. iya. Iya, terus Bisa apa? nggak? Ya harus bisa. Ya, Spurs kan Nah makanya kan di match besok, kalau ini parameter gua pribadi ya untuk MU ya gitu. Ya Erik ten Hag harus bisa konsisten dengan sistem permainan yang dia tunjukkan gitu. Dan buat gua lawan Crystal Palace kemarin udah cukup oke, dan dia harus bisa menampilkan itu lagi ketika besok melawan Spurs gitu. Karena walaupun Spurs depannya yang bernama Dominic Solanke itu bapuknya minta ampun ya. udah nyetak gol kemarin. Cetak Waktu gol lawan Brentford. Oh iya. Makanya gue bilang ini tantangan juga nih game besok buat lini pertahanan MU. Lini pertahanan MU kan di 3 pertandingan mereka terakhir di semua kompetisi ya, termasuk waktu lawan Barca kan belum kebobolan nih. Sama Southampton clean sheet, sama Barca clean sheet, kemarin juga Crystal Palace 0-0. Cuma di depan ada Solanke, ada si Son Heung-min, iya kan? Ya kalau Son oke lah. Ya ini hati-hati loh. Ini pemain-pemain yang menurut gue bisa bikin repot pertahanan. Ini tantangan ya. Setelah 3 pertandingan atau 2 pertandingan terakhir di Premier League, mereka bisa tanpa kebobolan, iya kan? Iya. Onana nggak boleh meleng nih, man. Nah iya. Meleng, ya lo tau sendiri Onana. Iya kan? Tapi ya menurut gua MU menang. Iya harus menang. Cuma ya kalau bisa lu menangnya jangan cuma 1-0 lah. Udah menang, udah syukur bisa menang di gede lah. MU syukur menang gitu ya. Lah iyalah. Nah maksudnya kan buat gua tetap 1, 2 deh. Maksudnya harus bisa menunjukkan permainan yang konsisten sama memaksimalkan finishing lini depan gitu. Karena dari beberapa match terakhir lini belakang MU udah cukup oke. Maksudnya itu harusnya sih dengan dengan nggak perlu dirombak atau dirotasi, ya itu harusnya udah dibawa secara automatically lah gitu. Cuman kan yang jadi PR kan lini depan sama konsistensi permainan, itu yang pengen gue lihat dari MU, dan itu harus ditunjukkan besok lawan Tottenham. Belum apa-apa kedatangan Spurs ya kan, the Lily Whites gitu ya. Ya moga-moga Spurs lah. nggak bagus-bagus amat lah buat gue. Iya Apalagi kalau ketemu Big Six Spurs. Ini kalau nggak salah peringkatnya cuma beda ini deh, atas bawah deh. Spurs kalau nggak salah sekarang nomor 10 ya. MU 11 ya. Iya lagi. Kan? Iya. Makanya sengit ya kan? Oh iya benar. Iya. Itu tadi. Makanya pas waktu kemarin gua lihat posisi klasemen kok Spurs MU nggak ada. Oh ternyata MU di bawah Spurs. Oh iya. Ya kan? Ya gitulah. Ya moga-moga kan kita udah lama ya nggak ketemu sama MU yang gimana gitu ya. Ya. Moga-moga MU bisa main bagus deh. Gue cuma khawatir ya gitu, lama nggak ketemu, sekalinya ketemu nggak lama, iya kan? Bener lagi. Lama nggak ketemu nih MU yang main bagus,
Sekalinya ketemu nggak Nggak lama. lama. Mainnya cuma sekali main bagus Sekali sekali. Ya walaupun gua nggak tahu ya bakal nanti kayak gimana ya, cuman ini harapan gua aja sebagai Jadi prediksi kita, penonton netral. menurut lo di akhir pekan ke-6 nanti klasemen gimana, Dev? Berubah. Kalau menurut lo berubah? Iya, Siapa yang ngelit? Liverpool lah. Liverpool ya. Iya. Gimana pun caranya Newcastle harus bisa Situ lah. Tapi kalau Newcastle menang lawan City, Chelsea menang, poinnya sama. Lu bisa bangga, men. Gila, Chelsea poinnya sama pemenang 4 musim terakhir. Iya. Iya kan? Kemarin di peringkat 2 aja selama sekian. Enggak, lu menang sekali aja lu seneng banget. Gimana lu poinnya sama City? Gua rasa lu di semua media sosial lu wah. Enggak sih, sebenarnya biasa aja sih. Cuman kemarin dapat rank kedua tuh sekarang gua upload story enjoy the moment gitu. Iya, lu Yang sampai penting di enjoy. posisi 2 dulu nih. Padahal lo tahu orang belum, Ujung-ujungnya kelima, yang lain belum main, ya kan? Iya. Jadi Kayaknya- game akan dimulai tanggal 28 ya? Iya, Ya kan? betul. Oke, Bang DJ kalau gitu untuk previewnya segitu dulu. Gue harap ada banyak kejutan lah di Match week ke-6 ya? ke-6 ini, terutama di laga pembuka lah, itu yang gue tunggu-tunggu tuh. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk preview Premier League kali ini. Ya. Sampai jumpa di edisi Sampai jumpa. halftime break selanjutnya. See you. Bye-bye. Bye.